Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini dengan saya Bondan Priastomo. Saat ini saya sedang berada di depan sebuah rumah tinggal yang didesain oleh Studio Rancang Reka Ruang atau R3. Nah, lokasi dari rumah ini berada di daerah Trihanggo, Jambon, Sleman. Nah, nanti kita akan bahas rumah ini, bedah bagaimana desain dari rumah ini. Ya, kita akan mulai ya dari fasadnya dulu. Teman-teman semua, fasad dari bangunan ini dipilih oleh R3 menggunakan gaya modern ya. Gaya modern bisa dilihat material-material yang dipakai dan juga bentuk-bentuk geometris yang digunakan. Di sini menggunakan bentuk-bentuk yang tegas, yang bentuk garis-garis yang tegas, geometri yang kotak-kotak begitu. Kemudian untuk material kita pilih menggunakan bahan metal atau besi ya. Kita banyak menggunakan bahan ini untuk menegaskan kesan modern dan semi-industrial. Nah, bahan metal ini sendiri diwarnai dengan warna hitam karena memang konsep dari bangunan ini adalah konsep bangunan yang semi monokrom ya, hanya putih dan hitam. Putih dan hitam, kecuali nanti ada beberapa warna kayu ya, seperti itu teman-teman. Nah, di bagian depan kita lihat ada pintu gerbang. Pintu gerbang ini juga menggunakan bahan metal, besi, dan ini besi plat, kemudian ini besi olo, dan ini adalah perforated metal ya. Kita cat semuanya menggunakan warna hitam, dan ini sistemnya adalah sliding ya, sliding yang nanti akan menekuk ke dalam seperti itu ya. Kemudian untuk bagian pagar ini kita menggunakan roster ya teman-teman semua ya, roster yang hanya di finishing expose semen rosternya saja, karena ini memang konsepnya natural ya. Lalu kemudian untuk di bagian dinding ya teman-teman, dinding bagian atas, di belakang roster ini kan ada taman ya, ada sedikit taman untuk penghijauan. Kemudian di belakang taman ada sebuah dinding yang kita menggunakan finishing semacam cat kamprot ya. Sebenarnya ini bukan kamprot secara manual, tapi menggunakan teknik khusus untuk kamprot dengan vendor tersendiri. Kemudian kita juga untuk mempertegas garis-garis nuansa modern, kita menggunakan tali air yang itu ada profil aluminiumnya. Profil aluminium sekitar lebarnya 1 cm ya teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian atas lagi, karena ini ada tembok, di belakang tembok ada tangga, nanti teman-teman kita bisa lihat di belakangnya nanti. Kemudian di bagian atas kita ada secondary skin yang menggunakan cutting metal. Jadi besinya itu dipotong menggunakan cutting laser, itu membentuk pola-pola tertentu, dan itu nanti bisa dibuka ketika dibutuhkan. Jadi itu merupakan secondary skin dari bangunan ini agar cahaya matahari sore, karena bangunan ini menghadap ke barat, itu tidak terlalu masuk ke dalam bangunan. Oke teman-teman, karena kita sudah bahas fasad, sekarang kita masuk ke dalam ya. Yuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah area carport atau tempat untuk parkir kendaraan ya. Ada beberapa kendaraan yang sudah terparkir di sini, milik dari owner rumah ini. Kemudian juga muat untuk mobil. Sebenarnya ini untuk mobil bisa muat 2. Pilihannya antara mobil 2 atau mobil 1 dengan beberapa kendaraan roda 2. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada taman yang tadi ada di belakang roster ya teman-teman ya. Taman ini cuman diberikan tanaman sedikit saja karena memang konsepnya modern, lebih kepada taman semi kering ya teman-teman ya. Tapi ini ada pohon yang besar yang memang sudah jadi, langsung ditanam aja di sini. Ada juga beberapa tumbuhan semak kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bangunan, saya akan memperlihatkan ini merupakan tangga. Di sini kenapa kok ada tangga ke atas ya teman-teman ya. Ini adalah tangga yang nantinya akan menuju langsung ke lantai 2. Tangga ini dimaksudkan ketika nanti ada tamu dari owner datang, tidak perlu masuk ke lantai 1, tapi langsung bisa naik ke lantai 2 untuk bertamu di sana. Jadi memang disiapkan untuk tamu dari owner ini nantinya kalau ketemu ada di lantai 2 langsung, karena suasananya mungkin lebih santai dan sebagainya. Nanti kita lihat ke sana ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam rumahnya. Yuk.
Pintunya ini teman-teman menggunakan pintu kayu jati. Nah, kita pakai model sliding agar menghemat tempat, karena ini cukup lebar. Kalau menggunakan model swing nanti akan cukup memakan tempat ya. Jadi ini kayu jati dengan tebal sekitar 5 cm dan ada sirip-sirip seperti itu. Yuk masuk yuk. Nah, ini merupakan ruang antara ya, bisa menjadi ruang tamu nantinya, juga foyer atau ruang santai dan sebagainya. Di sini yang membuat sedikit berbeda adalah keinginan dari owner untuk memberikan nuansa yang sedikit vintage ya teman-teman ya, karena ada keinginan itu. Kemudian kita taruh di lantai. Nah, di lantai ini kita menggunakan tegel kunci ya teman-teman. Memang konsepnya jadi agak sedikit berbeda, tetapi kami rasa masih bisa masuk antara tegel kunci dengan konsep bangunan modern kita. Nah, di sini ada beberapa partisi ruangan yang tidak menggunakan tembok semua. Ini menggunakan kayu, dan ini di kayu kemudian di lubang-lubang dan di finishing. Sehingga untuk view itu dari ruangan ini ke dalam masih terlihat tapi tidak ngeplong. Kalau kita menggunakan kaca biasanya kan langsung kelihatan, kalau menggunakan tembok terlalu masif. Jadi kita alternatif menggunakan kayu dan kemudian diberi lubang. Kayunya sama dengan kayu yang digunakan untuk kusen, yaitu kayu jati ya teman-teman ya. Yuk masuk. Nah, ini merupakan bagian tengah dari rumah ini ya. Di sini kami memberikan sebuah nuansa sedikit alam ya teman-teman ya. Dimana yang pertama kita taruh kolam koi di sini. Kolam koi ini memang hobi dari owner yang memang menyukai peliharaan ikan koi ya. Dari yang sebelumnya, di tempat tinggal sebelumnya juga sudah mempunyai kolam koi, sehingga di sini pun kita taruh kolam koi. Nah, untuk memberikan nuansa yang lebih natural lagi, di atas ini adalah void yang tinggi sampai ke atas, dan di atas sana itu menggunakan atap transparan ya teman-teman ya. Nah, itu menggunakan rangka besi holo, kemudian pelapis atapnya adalah menggunakan solar flat transparan, sehingga ini merupakan asupan cahaya ke seluruh bagian rumah, baik di lantai 1 maupun di lantai 2, karena ini merupakan bangunan 2 lantai yang di atas dan di bawah memulakan asupan cahaya, dan kita tempatkan persis di atas kolam koi ini. Di kolam koi ini material kita menggunakan dindingnya menggunakan batu andesit ya, batu andesit. Kemudian untuk stepping di bawah pijakan yang saya pijak ini adalah filter dari kolam, dan ini menggunakan kayu ulin ya teman-teman semua. Di sini adalah filter untuk kolam ini menggunakan kayu ulin. Di samping kolam ini ada ruang juga untuk bersantai lagi. Memang konsepnya adalah rumah yang tidak terlalu serius ya, karena memang rumah yang sedikit santai. Di sini ada juga ruangan, dan kita masih menggunakan tegel kunci lanjutan dari ruang sebelumnya tadi. Jadi tegel kunci di sini warnanya agak berbeda dengan tegel kunci yang ada di ruangan sebelumnya tadi, tetapi masih menggunakan tema yang sama. Oke, nah ini adalah tangga yang nantinya menuju ke lantai 2, adalah tangga utama ya. Di samping tangga ini kita bisa melihat ada ruang living room yang ada di sini. Memang untuk furniture belum terlalu lengkap ya, masih dalam proses. Ini living, nanti di sini ada untuk tempat duduk santai, ada TV nanti di sana, kemudian di samping TV ada ruang makan, kemudian pantry, dan di sampingnya ada dapur. Dalam konsep kami, ruangan itu harus selalu terhubung antara ruang satu dengan ruang lain. Makanya tadi di atas kolam ada void, di atas ruang living ini pun kita menggunakan void ke atas, sehingga hubungan antar ruang tercipta. Ini adalah livingnya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini terang tanpa ada bantuan lampu ya. Jadi memang konsepnya kita asupan cahaya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh ruangan, sehingga akan menjadi sehat ya. Ini livingnya, itu untuk voidnya di atas seperti itu. Memang ada sedikit beberapa perubahan desain awal, yaitu seperti bentuk plafon, kemudian material plafon juga, tapi masih masuk dalam konsep yang kita usung. Di dalam living ini material yang kita pakai selain dari furniture itu seperti railing tangga.
kita menggunakan besi hulu. Ini besi hulu yang kemudian ini ada material kaca. Nah, ini pembatasnya adalah kaca, kemudian ini besi hulu yang di finishing cat. Ya, kemudian kalau ini keramik biasa, ini kemudian cat untuk naik ke atas, dan di sebelahnya juga ada jendela besar. Itu di sampingnya itu adalah ada lorong untuk menuju ke halaman belakang. Ya, di samping ini ada lorong untuk menuju ke halaman belakang. Nah, lorong ini biar tidak terlalu gelap, di samping tangga kita menggunakan bahan kaca transparan sehingga cahaya dari ruangan ini tadi yang dibantu oleh cahaya-cahaya besar di atas termasuk void tadi bisa membantu penerangan di area lorong tadi. Nah, cahaya-cahaya itu masuk dari jendela-jendela besar yang kita tempatkan di dinding bagian atas ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di situ ada jendela besar mati dengan kaca mati dan kusennya adalah aluminium. Jadi material yang kita pakai di sini selain besi, kita cat hitam juga menggunakan aluminium warna hitam. Ya, karena owner juga hobi dengan kayu jati, banyak sekali ornamen-ornamen yang kita pakai seperti ini. Pembatas-pembatas seperti ini, sekat-sekat. Ini partisi ini menggunakan kayu jati. Dan kenapa harus berwarna yang sama? Biar terjadi keseragaman ya. Ini dengan yang lain-lain tadi sebelumnya itu warnanya sama teman-teman. Kalau untuk motif memang dibuat bervariasi tergantung dari kondisi dari ruangan ini sendiri ya. Konsep interiornya. Ini di baliknya ini langsung kolam teman-teman. Yang tadi kolam koi kita bisa lihat juga dari sini. Nah, terlihat ada kolam koi di sini, bisa kelihatan. Ini ruang makan dan pantry. Nah, plafon di atas ruang makan ini menggunakan plafon PVC. Ya, PVC kita bisa lihat ada garis-garis tipisnya yang sebenarnya nggak terlalu terlihat ya, tapi ini sebenarnya pakai PVC ya. Di samping ruang makan ini terdapat juga sebuah ruang yang nanti bisa dipakai untuk bekerja atau bersantai, karena untuk pekerjaan owner sendiri bukan sebuah pekerjaan yang terlalu formal sehingga bisa dikerjakan di rumah, dan beliaunya nantinya bisa mengerjakan di sini dan langsung mempunyai view ke arah kolam. Antara ruangan ini dengan kolam itu diberikan pembatas railing. Pembatas railing ini mempunyai fungsi selain untuk keamanan biar tidak masuk ke area kolam, ini juga diberikan meja untuk nantinya bersantai. Di sini nanti ada kursi-kursi bar kayak gitu kan, semacam mini bar untuk bersantai menghadap kolam. Entah ngopi, entah makan camilan dan sebagainya itu ada di area ini. Untuk membedakan area yang sedikit formal untuk kerja dan sebagainya dengan area private, ini lantai menggunakan material yang berbeda ya teman-teman. Di sini lebih gelap, sedangkan yang ada di sini material yang terang. Plafon di area kerja ini tadi juga menggunakan PVC tetapi dengan model dan bentuk yang berbeda. Oke teman-teman, ini tadi untuk ruang makan, kemudian ini ada untuk semacam dapur kotornya ya. Ini ada dapur tambahan selain pantry tadi untuk menyiapkan makanan, untuk mengolah makanannya ada di sini. Dan di dapur ini pun kita menggunakan lantai yang berbeda sama dengan yang ada di depan tadi, yaitu lebih vintage material tegel kunci. Nah, di dapur ini mempunyai bukaan jendela yang nantinya langsung menghadap ke halaman belakang ya. Jadi untuk bukaannya langsung menghadap keluar sehingga ketika terjadi sesuatu semacam bocoran gas atau apa, itu bisa langsung keluar ke arah halaman. Selain itu, kita juga menambahkan roster di bagian ini agar uap panas atau hawa panas itu bisa langsung keluar ke area belakang, sehingga diharapkan meskipun dapurnya kecil, aktivitas yang menghasilkan panas itu langsung bisa keluar ke udara yang bebas. Nah, ini adalah pintu yang menghubungkan area belakang dengan area di dalam ya teman-teman ya. Pintunya menggunakan model sliding ya, dengan ketebalan yang sama yaitu 5 cm. Kemudian isiannya adalah kaca bening. Sehingga sekali lagi ini untuk mendukung asupan cahaya dari luar ke dalam ya, sehingga tidak terlalu gelap. Yuk kita lihat halaman belakang. Nah, di sini ada apa? Nah, ini ada semacam untuk penyimpanan. Nah, dibuat rak-rak seperti ini selain untuk
penyimpanan juga bisa digunakan untuk menyembunyikan peralatan elektronik seperti mungkin DVR untuk CCTV dan lain-lainnya. Memang nggak terlalu besar karena kita juga melihat dari kebutuhan owner yang tidak terlalu banyak ingin barang itu disimpan di sini. Oke. Kemudian di sini ada kamar mandi luar. Nah, di sini ada kamar mandi yang ada di bagian luar ya, teman-teman ya. Itu untuk aktivitas ya mandi seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah area belakang dan memang belum banyak diolah ya. Tapi kita udah lihat dari owner sudah menanam pohon durian ini. Nanti kira-kira berapa tahun lagi ya? 5 tahun lagi sudah berbuah mungkin. Nah, ini juga pohon durian. Nah, nanti kita kalau itu udah berbuah kita main lagi ke sini. Nah, ini adalah halaman belakang dan ini nanti adalah ruang servis ya yang akan dipakai untuk kegiatan mencuci, jemur dan sebagainya ada di ruangan ini. Kemudian di sini kita ada pompa air atau sumur yang ada di sini. Kemudian nanti dialirkan naik ke atas tangki air baru didistribusikan ke semua jalur yang membutuhkan air. Teman-teman, kita bisa melihat di fasad bagian belakang ini masih menggunakan konsep yang sama dengan fasad bagian depan, yaitu tidak terlalu banyak menggunakan material yang terlalu beragam, tapi hanya monokrom sama, yaitu putih, abu-abu, dan hitam. Putih untuk cat dinding bagian bawah, kemudian hitam untuk kusen-kusen yang menggunakan bahan metal, yaitu aluminium. Kemudian paling atas itu ada acian kamprot seperti yang bagian depan tadi berwarna abu-abu. Nah, di sini adalah ruangan yang masif, kemudian di sebelah sampingnya, di sebelah utara, ini ada balkon, yang itu nanti bisa diakses dari lantai 2 ya, kita nanti naik ya. Balkon ini nanti sifatnya terbuka ya, meskipun ada alternatif nanti di atasnya menggunakan atap transparan. Yuk. Ini adalah pintu rahasia, bukan. Ini adalah pintu yang akan menuju ke lorong samping tangga tadi. Nah, yuk. Ini adalah lorong yang tadi berada di samping tangga. Nah, lorong ini memang difungsikan untuk jalan pintas menuju ke area belakang, ke area servis. Biar ketika di sini nanti ada ART begitu, itu tidak mengganggu aktivitas yang ada di ruang utama livingnya. Nah, lorong ini pun meskipun hanya jalan untuk pintas, kita tetap harus desain ya teman-teman ya. Seperti di area lantai ini, kita menggunakan tegel kunci, konsepnya sama. Kemudian di area dinding memang hanya menggunakan acian biasa. Nah, tadi seperti saya sampaikan di sebelumnya ya, adanya kaca ini untuk distribusi sinar matahari dari luar, dari ruangan utama yang tadi sudah banyak bukaan, untuk menuju ke lorong ini sehingga menjadi terang. Selain itu, di atas ini ada semacam jalan jalan setapak yang ada di atas kayak gitu kan, dan kita menggunakan model yang transparan. Sekali lagi ini juga untuk distribusi sinar matahari yang dari atas untuk menuju ke lorong ini sehingga lorong ini menjadi tidak gelap. Selain itu untuk aksen ditambahkan lampu-lampu dinding untuk spot ya, untuk estetikanya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini adalah kamar tidur, tapi kita tidak masuk ya karena memang sudah ranahnya privasi dari owner, memang kita tidak bisa masuk ke dalam. Intinya ini adalah kamar tidur yang digunakan owner untuk beristirahat maupun nanti ke depan dipakai untuk tamu beristirahat di lantai 1. Nah, kita sudah bahas lantai 1, sekarang kita naik ke lantai 2.
Oke teman-teman semua, ini saya sudah berada di lantai 2. Ya, lantai 2 ini terdiri dari ada beberapa kamar tidur gitu. Dan ini merupakan area yang luas juga, bisa dipakai untuk bersantai, untuk beraktivitas secara komunal ya. Kebetulan ownernya ini masih muda sehingga mempunyai banyak teman, mempunyai banyak aktivitas dan memerlukan banyak ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk beraktivitas bersama teman-teman. Kita melihat dari sini, mungkin bisa dilihat ini adalah void di lantai 1 tadi yang merupakan ruang keluarga atau living. Di atas living ini ada lampu gantung yang langsung gantung ke plafon di lantai 2 di void. Kalau plafon di lantai 2 ini kita menggunakan gypsum ya teman-teman, agar lebih fleksibel untuk dibentuk dan didesain. Oke. Nah, tadi saya sampaikan sebelumnya ada 2 void ya teman-teman, yaitu void yang ada di atas ruang living room, dan juga yang ada di atas kolam. Nah, ini kalau kita lihat dari sini teman-teman, ini kelihatan voidnya ada 2. Nah, voidnya ada 2. Ini adalah void yang berada di atas kolam tadi. Nah, ini adalah kolamnya. Dan langsung kalau ke atas menuju ke atas itu terdapat atap transparan tadi. Dan untuk mengurangi hawa panas, karena ini ada atap transparan, kita tempatkan roster yang ada di dinding. Sehingga itu akan membawa keluar udara panas yang berada di dalam ruangan. Nah, untuk pengaman dari lantai 2 ini ke void, kita menggunakan railing. Kalau di lantai 2 ini, railingnya menggunakan besi hulu dan besi expanded metal, dan diwarna dengan warna gelap sesuai tema dari bangunannya. Nah, oke teman-teman, kita bisa melihat di sini ada ruang tidur. Kebetulan kali ini mungkin belum digunakan ya teman-teman ya. Kita masuk sebentar. Nah, ini adalah ruang tidurnya. Interiornya seperti ini. Nah, ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam ya teman-teman ya, yang berada di sini. Ini kamar mandi dalamnya. Nah, kamar mandi dalamnya kira-kira seperti ini teman-teman. Memang tidak terlalu besar, tapi untuk penggunaan secara keseharian sudah sangat-sangat cukup ya. Lengkap semuanya, ada closet, shower, kemudian ada wastafel, ada rak wastafel. Itu digunakan keseharian. Ini adalah kamar yang kedua ya teman-teman. Oke. Antara void 2 di lantai 2 tadi itu semacam ada jembatan lorong. Nah, ini satu bisa menuju ke area depan ya, area depan yang berhubungan dengan tangga yang ada di depan tadi. Nah, ini ada pintu besar yang menuju ke sana. Dikunci sepertinya. Oke, ini dibuka. Nah, ini adalah ruang luar yang berada di lantai 2 yang bisa digunakan untuk bersantai juga. Karena di sini berada di luar ruangan, itu untuk kegiatan yang membutuhkan aktivitas merokok tidak ada masalah di sini ya. Ini seperti ini teman-teman, ada pot kecil yang ada di sini. Kita berikan tanaman-tanaman. Kalau ini sih tanamannya Lee Kuan Yew ya, nanti bisa menjulur ke bawah. Nah, di sini memang untuk peruntukannya memang untuk outdoor ya, jadi untuk lantai dan sebagainya itu yang dipilih memang untuk outdoor, tidak licin dan sebagainya. Ini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada tangga
tangga yang nantinya akan menuju ke halaman depan tadi. Ya, itu kita turun dulu sebentar. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini tangga menuju ke sini. Nggak lupa nih, di area tiap beberapa anak tangga ada lampu. Jadi kalau malam nanti dia menyinari tangganya, anak tangganya. Nah, ini dia yang tadi di bagian depan. Oke. Nah, ini di bagian depan tadi langsung menuju ke area garasi atau carport. Ya, kalau tadi kita sudah melihat ada tangga ya, yang ada tangga yang menuju ke arah depan tadi. Sekarang kita jelajahi yang ada di belakang. Yang tadi di bawahnya ada lorong untuk menuju ke arah belakang. Tadi sudah saya sampaikan, di atasnya ada semacam jembatan ya, yang terbuat dari besi, rangkanya besi holo. Kemudian untuk pijakannya menggunakan expanded metal. Berani lewat sini teman-teman? Ya, saya berani. Tapi pegangannya. Nah, ini adalah balkon belakang, teman-teman semua, yang dipakai untuk owner juga bisa bersantai di sini menghadap ke area belakangnya. Ini railingnya juga sama menggunakan besi holo dan expanded metal di warna hitam. Nggak lupa di sini ada gutter sehingga untuk aliran air nanti bisa langsung ke arah pembuangan. Nah, selain itu, ini juga masih ada ruangan yang ada di sini. Nah, ruangan ini dimaksudkan untuk ART teman-teman ya. Jadi memang di bagian belakang tadi khusus untuk ART, ada kamar mandi tersendiri di sini, juga sudah disiapkan semua furniturnya. Oke teman-teman, kita bisa melihat bahwa di bagian belakang ternyata lagi ada yang mengerjakan bangunan juga. Tadi sepertinya kita sudah bahas dari berbagai sudut ruang ya. Ini merupakan salah satu karya dari rancang reka ruang yang sudah terbangun. Sepertinya kalau di sini masih berisik, kita pindah tempat ya. Ya, oke teman-teman semua, itu tadi kegiatan kita tur bangunan rumah yang didesain oleh Studio Rancang Reka Ruang atau R3 dan dibangun oleh Cipta Bangun Daksa sebagai pelaksana pembangunan. Nah, terima kasih dan kita mohon maaf tadi ada beberapa ruangan yang kita tidak bisa masuk karena memang bangunan ini sudah mulai dihuni oleh owner dan kita tidak bisa masuk ke area-area private-nya dari owner. Tapi sebenarnya sih sudah cukup mewakili apa yang kita bahas tadi mengenai konsep dari bangunan ini ya teman-teman. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan informasi, kemudian ada juga membutuhkan bantuan untuk konsultasi dengan arsitek, bisa menghubungi Studio Rancang Reka Ruang. Kami berada di Kota Yogyakarta, namun kami bisa memberikan pelayanan arsitektural itu ke seluruh Indonesia. Nanti talking-talking aja. Begitu teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ya.